Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Senang jumpa dengan Bapak Ibu Saudara sekalian melalui channel ini. Kita sekarang berada di Minggu Advent yang ketiga. Selamat bersuka cita di dalam Tuhan. Tidak lama lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus. Nah, yang akan kita bahas saat ini adalah pertanyaan MTPJ Gemim tanggal 18 Desember sampai tanggal 24 Desember tahun 2022. Apa yang kita bahas di sini sesungguhnya merupakan penjabaran dari kitab 2 Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita semakin mendalami kebenaran firman Tuhan dalam kitab 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11, membuat kebenaran firman Tuhan itu benar-benar menjadi bagian dari kehidupan kita atau relevan dengan kehidupan kita. Nah, tidak usah kita berlama-lama, mari kita langsung masuk pada 3 pertanyaan yang diajukan di sini. Yang pertama, apa yang saudara pahami tentang tetaplah di dalam ajaran Kristus menurut 2 Yohanes 1 ayat 4 sampai ayat yang ke-11. Saudara, yang harus kita pahami dulu, apa pengertian dari kata tetap? Apa pengertian dari kata itu? Jika kita memeriksa kamus bahasa kita, kata tetaplah berarti selalu berada atau tinggal di tempatnya. Jadi ibarat pohon yang berdiri kokoh kuat. Sekuat apapun angin bertiup, dia tetap ada di situ, selalu berada di situ, tinggal di tempatnya. Itulah pengertian kata tetap. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa tema tetaplah di dalam ajaran Kristus itu mengandung pengertian kita harus selalu berada di dalam ajaran Kristus atau tinggal di dalam ajaran Kristus itu. Walaupun ada banyak godaan ajaran di sekitar kita yang kelihatannya menarik, yang kelihatannya bermanfaat bagi kita, kita tidak lagi tergoda dengan ajaran-ajaran itu. Kita tetap tinggal di dalam ajaran Kristus, kita tetap berpegang pada ajaran Kristus, dan kita menjalani kehidupan ini di dalam ajaran Kristus. Itulah pengertian dari tema kita, tetaplah di dalam ajaran Kristus. Nah, saudara sekalian, yang menjadi pertanyaan kita sekarang adalah, apa ajaran Kristus itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, saya mengajak kita untuk membaca 2 ayat dalam bacaan kita, ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Demikian bunyinya. Dan sekarang aku minta kepadamu, ibu, bukan seolah-olah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada kita dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih, sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Dari 2 ayat ini jelas bagi kita bahwa perintah Yesus bagi kita adalah saling mengasihi satu sama lain. Dan ini bukanlah perintah yang baru. Ini adalah perintah yang sering disuarakan, yang sering disampaikan oleh Yesus dalam pengajarannya. Inti atau yang terutama dalam pengajaran Yesus adalah kasih, soal kasih. Kasih kepada Allah dan kasih terhadap sesama manusia. Kita harus tinggal di dalam ajaran itu. Tinggal di dalam ajaran Yesus tentang kasih. Kemanapun kita melangkah, kita harus saling mengasihi satu sama lain. Dan orang yang berbeda latar belakang dengan kita, yang tidak seagama dengan kita, yang tidak memiliki keyakinan yang sama dengan kita, mereka juga harus dikasihi. Sebab tugas kita lah memperkenalkan kasih itu ke seluruh dunia. Nah, saudara sekalian, kemudian ajaran Yesus yang berikut itu dapat kita baca di dalam ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi kita semua.
Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia dan tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Jadi ada ajaran yang sedang disebarluaskan oleh para penyesat atau antikristus. Mereka mengajarkan bahwa Yesus Kristus tidak datang sebagai manusia. Jadi di sini jelas Yesus Kristus mereka tolak telah datang sebagai manusia. Jadi mereka tidak menerima Yesus itu disebut Kristus atau Mesias. Tidak. Mereka masih menunggu yang lain. Sebab bagi mereka yang mereka pahami tentang Mesias tidak seperti Yesus. Saudara, kalau kita belajar tentang sejarah orang Yahudi, kita akan tahu bahwa mereka mengharapkan Mesias itu secara politis. Punya raja, punya kerajaan, punya wilayah yang jelas. Jadi mereka mengharapkan dengan kehadiran Mesias, maka mereka dimerdekakan dari penjajahan bangsa Romawi kala itu. Nah, ketika Yesus datang, mereka melihat bahwa Yesus tidak ada gerakan politik di sana. Yesus tidak punya tentara, Yesus tidak punya kerajaan, Yesus tidak punya kecenderungan untuk mendirikan sebuah kerajaan. Karena itu, Yesus sebagai Mesias, itu mereka tolak. Mereka tidak menerima Yesus sebagai Mesias. Nah, penolakan Yesus sebagai Mesias atau Yesus sebagai Kristus, itu merupakan ajaran yang sesat. Kita tahu bersama dalam keyakinan iman Kristen bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia. Yesus adalah Mesias yang dinubuatkan dalam kitab Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Yesus adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Nah, jadi kita harus tinggal di dalam ajaran ini, keyakinan iman ini, bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, Yesus adalah Mesias yang sungguh-sungguh telah datang dan menyelamatkan umat manusia. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 1. Jadi jelas di sini kita diingatkan untuk pertama, tinggallah di dalam kasih, dan yang kedua, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Pertanyaan nomor 2, bagaimana seharusnya kita memaknai ajaran Kristus sehubungan dengan pluralisme agama? Saudara, kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan pluralisme agama. Nah, pluralisme agama merupakan sebuah konsep yang memandang agama yang berbeda. Itu merupakan suatu realitas yang harus dihormati dan dihargai. Apalagi di Indonesia ini, kita tahu ada banyak agama di Indonesia ini. Nah, ajaran masing-masing agama pasti berbeda satu sama lain. Nah, perbedaan ini harus kita terima sebagai sebuah realitas. Dan kita diminta untuk menghargai perbedaan ini. Jadi, pluralisme agama adalah sebuah paham yang mengajarkan kepada kita bahwa kita, selama kita hidup di dunia ini, kita hidup dalam kepelbagaian, kita hidup dalam kemajemukan, kita hidup berbeda satu sama lain. Ini adalah sebuah realitas kehidupan dan kita diminta untuk menerima itu, menghargai itu, menghormati itu. Siapapun dalam agama yang dia anut, itu harus kita hormati, itu harus kita hargai. Sekalipun demikian, kita tidak boleh melepaskan apa yang menjadi keyakinan iman kita. Dan keyakinan iman kita itu harus juga dihormati dan dihargai oleh penganut agama yang lain. Nah, bagaimana kita memaknai ajaran Kristen tentang pluralisme agama? Saudara, masih ingat kisah Nabi Yunus? Nabi Yunus diutus Tuhan kemana? Ke bangsa lain. Ke bangsa Asyur, yang ibu kotanya adalah Niniwe. Yunus diutus ke Niniwe. Yunus tidak diutus kepada bangsa Israel. Yunus diutus oleh Tuhan kepada bangsa lain, yaitu bangsa Asyur, ke ibu kota kerajaan Asyur kala itu, yaitu Niniwe.
Nah, mengapa Tuhan mengutus Yunus pergi ke Niniwe? Karena Tuhan melihat kejahatan kota itu sudah sangat hebat dan mereka harus diingatkan tentang hukuman Tuhan. Maka diutuslah Yunus ke sana. Dan di sana Yunus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan berita pertobatan, dan masyarakat di kota itu pun bertobat, mendengar apa yang dikatakan oleh Yunus. Nah, dari sini kita mengerti ternyata Allah mengasihi bangsa-bangsa lain. Allah juga menaruh perhatian kepada bangsa-bangsa lain. Dan ini harus menjadi sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Kita jangan membencinya. Kita harus menghormati mereka sebagai manusia ciptaan Tuhan yang termulia. Nah, Yunus hadir di sana, bersaksi tentang Tuhannya, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita dalam kepelbagaian manusia yang hidup di Indonesia ini, biarlah hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang kita imani, itu yang kita hidupi. Kalau Yesus mengajarkan kasih, hidupi itu di dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi kesaksian bagi banyak orang. Selain itu, dalam Perjanjian Baru kita mendapatkan cerita tentang bagaimana sikap Yesus terhadap pluralisme. Masih ingat kisah tentang perempuan Kanaan yang dicatat dalam Matius pasal 15? Perempuan Kanaan menjumpai Yesus. Di mana itu? Bukan di tanah Israel. Ketika itu Yesus berada di Tirus dan Sidon, daerah di luar daerah bangsa Israel. Yesus ada di sana. Yesus tidak menolak ataupun mengecam kehadiran bangsa lain. Yesus pun menerima kehadiran perempuan Kanaan dan menyembuhkan anaknya yang sedang dirasuk setan. Jadi kehadiran Yesus di sana benar-benar memberkati, dan kita semua dipanggil menjadi berkat bagi orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita, yang berbeda agama dengan kita. Itulah jawaban atas pertanyaan nomor 2. Dan sekarang mari kita masuk pada pertanyaan nomor 3. Jelaskan upaya-upaya gereja dan pemerintah dalam memerangi para penyesat, radikalisme, dan fanatisme yang merusak kerukunan. Saudara, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, harus jelas dulu bagi kita apa yang dimaksud dengan para penyesat, radikalisme, dan fanatisme. Mari kita lihat satu persatu. Nah, yang disebut dengan penyesat itu adalah orang yang mengajarkan hal yang tidak benar atau palsu. Itu penyesat. Kemudian yang disebut radikalisme, suatu paham yang menginginkan perubahan dengan menggunakan cara kekerasan. Kemudian yang disebut dengan fanatisme, itu adalah sebuah paham atau perilaku yang menunjukkan ketertarikan pada sesuatu secara berlebihan. Dalam hal agama, fanatisme memandang ideologi agamanya sebagai satu-satunya yang paling benar dan memandang ideologi agama lain tidak benar dan merendahkannya. Nah, setelah kita mengerti pengertian dari 3 konsep tadi, penyesat, radikalisme, dan fanatisme, baru kita melihat bagaimana upaya gereja dan pemerintah dalam menyikapi ketiga hal itu. Nah, saudara sekalian, dari ulasan tadi jelas, penyesat, radikalisme, dan fanatisme itu merusak kerukunan antar umat beragama. Penyesat merusak ajaran agama, radikalisme mencoreng agama. Mengapa? Karena dia menggunakan kekerasan. Dan fanatisme itu memandang ideologi agamanya yang paling benar dan memandang rendah ideologi agama lain. Dalam hidup sebagai satu masyarakat, hal ini tentu saja merusak perdamaian. Nah, dalam menghadapi si penyesat, berarti kita harus mengenal dulu apa yang benar dan asli dalam ajaran kita.
Itu berarti di dalam kehidupan bergereja, kita harus belajar tentang ajaran iman Kristen dengan benar. Kita harus belajar dan memahaminya, sehingga kita dapat membedakannya dengan ajaran lain. Dan kita pun tahu mana yang benar dan mana yang sesat. Penyesat itu dapat kita ketahui kalau kita memahami ajaran kita yang benar. Kalau kita tidak paham tentang ajaran kita, kita tidak akan bisa mengenal si penyesat. Karena itu penting bagi kita mendalami ajaran kita. Belajar dengan tekun, dengan serius tentang ajaran iman Kristen, sehingga kita dapat membedahkannya dengan ajaran-ajaran yang lain, dan kita bisa mengenal siapa penyesat. Nah, kalau kita mau mendalami ajaran iman Kristen, pertanyaan bagi kita sekarang adalah bagaimana caranya? Saya mencatat beberapa hal. Yang pertama, kita harus memiliki gembala rohani, yakni orang yang membimbing, mengarahkan, dan mendorong kita ke arah yang benar. Misalnya pendeta, pastor, evangelis, dan pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Mereka itu harus menjadi gembala rohani kita, dan kita harus mengoptimalkan diri agar benar-benar memfungsikan mereka sebagai gembala rohani kita. Yang kedua, milikilah guru yang kompeten dan ahli di bidangnya. Jika kita mau belajar menafsirkan Alkitab Perjanjian Baru yang berbahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru adalah bahasa Yunani, itu berarti kita harus mencari guru yang paham bahasa Yunani, dan kita bisa belajar dari dia. Nah, yang ketiga, kita harus mempraktikkan apa yang diajarkan. Kita harus mempraktikkan itu, sehingga kita punya kemampuan untuk menangkal ajaran sesat, karena kita mempraktikkannya. Dengan mempraktikkan, kita pasti mengingat ajaran itu. Yang keempat, buatlah skala prioritas dalam kehidupan kita. Jangan beralasan sibuk, saudara sekalian. Mulailah mengatur apa yang prioritas dalam hidupmu. Jadi waktu yang ada diatur sedemikian rupa sehingga kita tahu apa yang prioritas dalam kehidupan kita untuk kita jalani. Nah, dalam mewujudkan toleransi antar umat beragama, upaya yang dapat ditempuh oleh pemerintah dan gereja adalah: pertama, menanamkan konsep ideologi kebangsaan di lembaga-lembaga pendidikan, di dalam komunitas-komunitas, kelompok-kelompok, organisasi, atau apapun namanya. Tanamkan ideologi kebangsaan, bahwa kita ini satu bangsa. Sekalipun kita berbeda agama satu sama lain, tetapi kita ini satu bangsa, bangsa Indonesia. Jadi semangat sebagai satu bangsa itu harus ditanamkan di dalam diri kita. Sehingga kita mengasihi orang-orang yang lahir, dibesarkan, dan hidup di negeri Indonesia ini. Yang kedua, mengadakan kegiatan sosial bersama dalam membantu pergumulan kemanusiaan. Jadi ketika ada bencana terjadi, misalnya bencana alam, kita tidak lagi melihat dari agama apa, tetapi kita membantu mereka sebagai sesama manusia, sebagai sesama ciptaan Tuhan. Yang ketiga, memperkuat lembaga bentukan pemerintah seperti Forum Kerukunan Umat Beragama. Nah, lembaga-lembaga yang seperti ini menjadi jembatan bagi kita ketika ada perselisihan, ketika ada kesalahpahaman antar agama ataupun antar komunitas yang berbeda satu sama lain. Lembaga ini dapat berfungsi dengan baik karena kita telah memperkuat lembaga ini, kita menopang keberlangsungan lembaga ini demi hadirnya toleransi antar umat beragama. Saudara sekalian, sampai di sini saya menjelaskan jawaban atas 3 pertanyaan yang diajukan dalam buku MTPJ Gemim tanggal 18 sampai 24 Desember tahun 2022. Tuhan memberkati kita semua. Amin.